Kalau amun ini paman dari saudara bapak. Kalau khalun itu paman dari saudara ibu. Tapi kalau di kita sama ya. Mau dari saudara bapak, saudara ibu, paman ya. Paman. Kalau di Arab beda. Kalau amun dari paman dari saudara bapak. Kalau khalun paman dari saudara ibu. Nah, terjem? Paman Hamid. Hamid. Paman Hamid miskin. Ah, miskin, fakir. Sahih. Fakir. Nah, lanjut ke Pak. Nah, Ustaz, kan ada istilah fakir miskin. Ya. Ini Ya, kalau miskin itu dimakan miskin itu gimana? bisa miskin. Ya, bisa. Kalau misalkan disebut dua-duanya ada perbedaan di situ. Ya, kalau disebut satu saja fakir termasuk miskin juga. Oh. Ya. Fakir itu ya memang tidak ada penghasilan sama sekali. Kalau miskin ada penghasilan tapi Nggak cukup gitu. Ya, ada gaji tapi ya cukup. Tapi kalau fakir tidak sama sekali. Tapi kalau disebutkan fakir saja termasuk miskin. Nah, lanjutkan ke 16, 18 ya. Katakan. Sayyarati. Ya tadi mubtada itu domah. Sayyaratu Sayyaratu. Abbasin. Abbasin. Bisari. Ada fi itu. Bisari'i. Bisyari'i. Ahsanta. Tarjim kepada di sayyarah. Mobil Abbas. Mobil Abbas di syari'i. Syari. Jalan. Di jalan. Syari'i itu jalan. Nah, sayyaratu Abbasin bisyari. Mobil Abbas itu di jalan. Nah, ini banyak praktek ya. Insyaallah. Nah, silakan nomor 19. Ibnu man anta. Sahih. Ana ibnul madaros. Mudar. Mudarisi. Mudarisi. Tarjim Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Sahih. Anak saya anak dari madrasah. Saya Mudaris. anak sekolah. Mudaris. Saya anak dari guru. Saya anak guru. Ahsanta. Nah, silakan nomor 20. Ainal qalabu. Ainal kalbu. Ainal qalbu. Wa tahta syayarah. Sayarati. Sayarati. Tahta ini mengkasrokan isim setelahnya. Dan ia disebutnya dzarab makan. Keterangan tempat. Dan dibacanya fathah. Betul. Wa tahta sayarati. Sahih. Tarjim, terjemahkan. Al-kalbu apa kalbu? Di mana? Anjing. Di mana anjing itu? Dia Tahta? Di atas. di ruangan. Tahta apa tahta ini? Tahta. Di atas. Di atas. Bukan di atas. Di bawah. Tahta di bawah. Di bawah? Sayara apa sayara tadi? Mobil. Di bawah. Di bawah mobil. Nah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan ini ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke latihan berikutnya. Jadi dalam satu kalimat itu yang perlu diperhatikan adalah yang tadi urutan di awal Ya. mungkin disederhanakan menggunakan bahasa Indonesianya. Ustaz mau dibantu supaya jernih. Saya terang kalau pakai istilah bahasa Arab kok jadi ini ya. Ya. Jadi disederhanakannya ya. Jadi kalimat isim itu terdiri dari dua kata yang menunjukkan kepada makna yang sempurna. Jadi tidak bisa Tidak bisa satu kata saja. Kalau satu kata saja, maka kalimat tersebut belum sempurna. Paham ya? Contohnya ini kan al-baitu. Contoh saja ini. Contohnya al-baitu saja.
Ya, belum sempurna. Maka butuh kepada Penjelasan. penjelasannya, yaitu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut, yaitu disebutnya khobar. Contohnya jamilun. Nah, kalimat yang pertama disebut mubtada. Karena mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Dan mubtada harus dhammah. Paham? Itu yang I kan jadi. Ya ini. Ini U ya. Nah, dhammah al-baitu. Al-baitu. Oke. Paham ya? Di awal. Nah, ini sebutnya mubtada karena dia isim yang terletak di awal kalimat. Oke. Kemudian yang kedua disebut khobar karena dia menyempurnakan makna atau arti dari kalimat tersebut. Paham ya? Dan mubtada harus dhammah dan nakiro. Nakiro itu tidak ada alif lam yang dibaca tanwin. Paham? Maka ini disebutnya jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Tidak perlu lagi untuk ditambah-tambah lagi. Paham? Orang yang diajak bicara udah paham. Al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Oh, udah paham orang yang diajak bicara udah paham. Tapi kalau al-baitu saja orang yang diajak bicara belum paham. Rumah itu apa rumah itu? Gitu kan? Maka butuh pada khabar. Maka jumlah ismi ini butuh kepada dua rukun. Kalau rukun kan harus ada kedua-duanya, harus dilakukan. Tidak boleh salah satunya ditiadakan. Jumlah ismi itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Pasti itu ada mubtada, ada khobar. Paham ya? Tidak bisa mubtada saja, nggak bisa. Ya, harus ada khobar. Itu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Jadi kayak alhamdulillahi. Ya. Alhamdulillah. Udah sempurna ini. Sudah sempurna. Segala puji bagi Allah, bukan yang lainnya. Ya. Nah, ini jumlah sempurna. Jumlah fidah disebutnya. Ya. Ingat, mubtada itu harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang sudah jelas. Al-baitu, contohnya kemasukan alif lam. Rumah itu, ya, jamilun, indah. Kemudian tadi disebutkan di antara ma'rifah itu mudhof ilaih. Paham? Baitu Muhammadin mudhof ilaih ini apabila dia terletak di awal kalimat maka dia disebut mubtada. Paham? Tentunya tadi kan sudah kita sebutkan mubtada itu butuh kepada khobar yang menyempurnakan makna tersebut. Ini maknanya udah sempurna belum? Belum. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad itu butuh kepada khobar. Tadi apa? Contohnya Baitu Muhammadin Qoribun. Ini khobarnya yang menyempurnakan makna tersebut. Rumah Muhammad itu dekat. Paham? Ini kabarnya rumah Muhammad itu dekat. Paham? Paham ya? Jadi kalau khobarnya kan ini ada yang dua kata, ada di bawah itu 3 kata. Kalau ada 3 kata, rumah Muhammad yang jauh, yang dekat itu, maka yang Muhammadin jadi Muhammadin. Iya, kenapa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih jadi kasroh. Jadi kasroh. Ya. Kalau rumah Muhammad saja mah jadi atas al-baitu apa? Ini baitu Muhammadin. Kenapa nih baitu? Karena mubtada itu harus dhammah. Kenapa Muhammadin ini dikasrohkan? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih itu harus kasroh. Baitu mudhofnya dan mudhof tidak boleh tanwin di sini. Tidak boleh kemasukan alif lam. Kemudian Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Paham?
Mana mubtadanya ini? Baitu mubtadanya. Kenapa baitu? Karena dia terletak di awal kalimat. Ya. Tadi kan dikatakan ya, mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Maka itu adalah mubtada. Paham? Dan mubtada dhammah. Paham? Kenapa di sini Muhammadin dikasrokan? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Paham ya? Baitu Muhammadin, khabarnya mana? Ini. Kalau baitu Muhammadin saja ini belum sempurna. Orang yang diajak bicara belum paham. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad itu ya apa? Ya? Qaribun, oh dekat. Oh kita paham, rumah Muhammad itu dekat. Seperti kita memanggil nama orang lah, ya. Muhammadun, Muhammad. Ya saya Muhammad. Apa maksud Anda? Muhammad. Terus mengatakan Muhammad itu mubtadanya kan? Belum sempurna itu kan? Orang yang diajak bicara belum paham. Muhammadun, saya Muhammad. Tapi kalau kita mengungkapkan dengan khabarnya, Muhammadun jamilun. Oh, Muhammad itu ganteng. Paham? Ya, Muhammadun ada di awal. Ya, paham? Kalau rumah yang dekat itu adalah rumah Muhammad, itu gimana? Al-baitul qarib. Oh, al-baitul qarib. Ini sifat berarti. Al-baitul qarib. Rumah yang dekat itu adalah Rumah yang dekat itu milik Muhammad. Ya, rumah milik Muhammad. Li Muhammadin. Li Muhammad. Muhammadin. Milik Muhammad. Paham? Ini sifat. Ya. Paham? Ya kadang-kadang kalau ini paham teori itu ya. Tapi pas latihan gini, mana in mana un mana gitu. Iya, ini dipraktekkan di sini. Ya supaya pegang prinsip di kepalanya itu. Ya. Kalau yang dipraktekkan itu pembahasan tentang mudhof ilaih, mudhof ilaih. Ini Ya. baitu Muhammadin. Paham ya? Ini baitu ini disandar kepada Muhammad. Ya. Maka ini kalimatnya belum sempurna, butuh kepada khobar. Paham ya? Dan khobar harus apa? Dhammah. Paham? Baitu Muhammadin, kenapa di sini kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus kasroh selamanya. Paham ya? Dan ingat, mubtada harus dibaca dhammah. Gak boleh di awal itu dibaca baiti. Paham ya? Kalau di awal itu pasti dibaca dhammah. Baitu maksudnya. Gak boleh baiti. Karena tidak ada yang mengkasrohkan, tidak ada yang mempatahkan. Hukum asal isim itu dhammah. Kenapa? Karena isim itu kalau dia terletak di awal kalimat, maka dia disebut mubtada dan mubtada harus dhammah. Gak boleh baiti. Paham? Tapi di sini kenapa di sini kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya? Kok bismillah pakai Bismillah. Karena ada huruf B itu huruf jar. Oh, ya. Nyambung lagi dari itu. Ada jar ya. Ini ada B. Asalnya apa? Ismi. Ismullah. Ismullah. Paham? Kenapa di sini dhammah? Karena tidak ada yang mengkasrohkan, tidak ada yang mempatahkan. Tapi kalau kemasukan huruf B, maka dibati kasroh. Ismi. Kenapa? Karena ada huruf B. Hukum asalnya dhammah. Paham? Kecuali ada yang mengkasrohkan. Ini juga tidak ada yang mengkasrohkan. Paham? Kembalikan kepada hukum asal, isim itu harus dhammah dibacanya. Karena dia terletak di awal kalimat, dan terletak di awal kalimat itu disebut mubtada, dan mubtada harus apa? Dhammah dibacanya. Berikan satu contoh dulu biar tergambar. Mubtadanya mudhof ilaih. Khobar ada khobarnya, kalimat sempurna. Silakan. Pak dulu. Mubtadanya mudhof ilaih. Kalau ini kan mubtadanya bukan mudhof ilaih kan? Bukan kan? Kalau mudhof ilaih mah ini isim yang diselaraskan kepada isim yang lain. Paham?
Silakan berikan satu contoh dulu yang bentuknya mudhof ilaih, yang bentuknya mubtada mudhof ilaih. Silakan. Yang kemasukan alif lam dulu mubtadanya. Isim yang kemasukan alif lam dulu. Bukan mudhof ini, bukan mudhof ini. Pelajaran yang pertama. Mubtada khobarnya. Mubtadanya bukan bentuk mudhof ilaih, tapi dalam bentuk kemasukan alif lam isimnya. Al-qamisu Habidin bukan mudhof ilaih, bukan. Al-qamisu khobarnya itu kan al-qamisu untuk mubtada. Belum sempurna al-qamisu. Kemeja itu apa? Jamilun. Gitu kan. Ini bentuknya bukan mudhof ilaih. Mubtadanya, paham? Ini bentuknya bukan mudhof ilaih tadi yang ini, ya. Ini bentuknya kemasukan alif lam. Kemeja itu ya jamilun. Nah, ini khobarnya. Paham? Dan khobar harus apa? Doma, mubtada doma, al-qamisu jamilun. Nah, ini khobarnya, ini mubtadanya. Paham ya? Di mubtada apa? Jumlah ismi itu jumlah yang diawali dengan isim. Dan isim itu butuh kepada dua rukun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Paham ya? Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Paham? Yang kedua khobar. Khobar itu sesuatu yang menyempurnakan makna kalimat tersebut. Paham? Jadi jumlah ismi itu terdiri dari dua kata yang menunjukkan kepada makna yang sempurna, dan ini disebutnya jumlah ismiyah. Paham? Yang barusan itu kemasukan alif lam al-qamisu. Yang kedua sayyaratu abasin mubtadanya dalam keadaan mudhof ilaih. Paham? Salah kita latihan, banyak latihan sekarang. Betul. Latihan yang pertama, bentuk mubtadanya kemasukan alif lam, bukan mudhof ilaih. Kemasukan alif lam. Isim yang kemasukan alif lam mubtadanya. Al-qalamu ahsanta. Al-qalamu, ini mubtadanya kemasukan alif lam, bukan mudhof ilaih, bukan ya. Al-qalamu, ini mubtadanya, otomatis butuh kepada khobar. Ini belum sempurna ini. Berarti sogirun ini khobarnya. Khobarnya harus nakirah kan? Ya. Tidak kemasukan alif lam. Dibaca tanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Paham? Ini khobarnya. Paham? Kalau al-qalamu saja belum sempurna. Pulpen itu apa? Ya. Maka butuh pada khobar. Sogirun, kecil. Paham? Dan mubtada ini ada khobar ini harus nakirah. Dibaca tanwin. Tidak boleh di sini alif lam, di sini enggak boleh. Hah? Ya. Harus domah dibaca juga. Al-qalamu maksurun. Al-qalam maksurun khobarnya. Al-qalam mubtada. Maksurun khobar. Paham? Nah, kenapa ini harus nakiro di sini harus dibaca tanwin? Karena kalau kemasukan alif lam di sini jadi sifat. Jadi belum sempurna di sini, dibutuh lagi khobar. Paham? Kalau dibaca alif lam di sini al-qalamul saghiru, pulpen yang kecil itu untuk khobar lagi. Baidun. Baidun. Itu khobarnya. Paham ya? Jelas ya? Tapi kalau misalkan ini tidak ada alif lam di sini, kemudian tanwinkan, kalimatnya sudah sempurna. Al-qalamu saghirun, pulpen itu kecil. Nah, paham ya? Silakan contoh yang kedua, Pak. Bentuk. Qalamu yasirin. Qalamu yasirin. Sahih. Sahih. Qalamu yasirin. Sahih.
Sogir. Sogirun ini khobar, kolamnya mubtada dan dia sebagai mudhof, yasirin dibaca kasrah sebagai mudhof ilaih. Paham? Nah, kalau segini saja belum sempurna. Kolam yasirin. Kolam yasir apa? Ya, belum sempurna, butuh pada khobar. Sogirun, kecil. Paham ya? Ini khobarnya harus marfu, itu dhamma, mubtadanya sama marfu dhammah juga. Di Indonesia itu dalam bahasa itu SPOK belum ke SPOK ya? Subjek, predikat, objek. Belum itu. Masih ke penjelasan aja. Ya. Lengkapin Ya ya. kalau di kalau di bahasa Arab itu ada fiil, fa'il, maf'ul bihi. Fiil, fa'il, maf'ul bihi. Nah, Adjektifnya Ya. kata sifatnya. ya belum ke sana, salah nanti. Sifatnya barang. Nah, paham ya? Silakan. Al-madrasati al-madrasatu Itu masuknya mubtada yang masuk itu lam. Al-madrasatu. al-madrasatu Sekolah itu baidun ba'idatun. baidun Ba'idatun. Nah, ini belum ke sana ya. Ini belum ke muannas. Ini baru ke mudzakkar semuanya. Ke laki-laki. Kalau ini muannas. Nanti kita ada pelajaran lagi. Kalau mubtadanya laki-laki, khobarnya juga harus laki-laki. Paham? Kalau mubtadanya ini muannas, khobarnya juga harus muannas gitu. Khobar itu muannas sama mudzakkar beda nanti ya. Kayak tadi bait sama baidatun berarti. Ya. Itu yang muannas ya. Ya kalau muannas itu tambahan apa ini? Ta marbutoh di ujungnya. Ya. Itu menunjukkan pada bahwasanya dia muannas. Tanda muannas itu ada ta marbutoh di ujungnya atau di akhirnya. Itu muannas. Dan khobar akan menyesuaikan dengan Khobar itu sesuai dengan mubtadanya. Ya. Apabila mubtada itu apa? Muannas, maka khobar juga harus muannas. Menyesuaikan. Ya. Ahsan. Ini al-madrasatu ba'idatun. Kalau ke muannas, ke mudzakkar ba'idun. Paham ya? Tadi ya ada. Nah, al-madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Sahih. Ini mubtadanya, ini apa? Khabar. Paham ya? Sekarang berikan contoh bentuknya mudhof ilaih. Kalau ini kalau baru sama kemasukan lam, mubtadanya. Kalau sekarang berikan contoh mubtadanya dalam keadaan mudhof ilaih. akibatu Hakibatu. Nah, hakibatu. Sandarkan. akibatu Tas siapa? akibatu sogirin Siapa? Nama-nama orang. akibatu yunusin Yunusa. Ini belum sempurna. Butuh pada khobar. sogirun Sogirun. Ini khobarnya. Paham? Ini khobarnya. Khobar ini ada. Paham? Sogiratun. Sogiratun. Kenapa? Karena yang disebutnya muannas. Paham ya? Kalau segini saja belum sempurna. Udah mulai belum sempurna. Akibat Yunusa. Tas Yunus itu apa? Itu khobar. Sogiratun adalah kecil. Paham ya? Silakan ada yang tanyakan dulu sebelum kita masuk ke latihan berikutnya. Soalnya nanti ini akan diulang kembali, ya. Terus ikuti ya, insyaallah paham insyaallah. Nah, Allahus somad. Allahus Somad. Samad ya. Ya Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, itu Allah Samad ya. Allahus somad. Samad. Nah. Ya, gitu. Yang lain, silakan. Ada yang tanyakan? mudhof ilaih itu menunjukkan kepunyaan ya. Udah Tadi kan contohnya
Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Ya. Iya betul. Jadi Rumah Muhammad. iya Baitu Muhammad, rumah Muhammad. Jadi rumahnya bukan rumah yang lain maksudnya. Ya. Memang itu rumah Muhammad, bukan rumah yang lain. Maka mudhaf ilaih ini menjelaskan maksud dari mudhaf. Kalau misalkan baitun rumah. Kalau rumah kan banyak kan? Di sini rumah banyak. Ketika kita menyerahkan kepada Muhammad, maka jelas maksudnya yang dimaksud rumah Muhammad. Nah, kalau yang karena ini menunjukkan kepunyaan, jadi ditanwin kasroh ya. Iya, yang mudhaf ilaihnya dikasroh ininya. Nah ini dikasroh. Selalu dikasroh. Selalu ya. Kalau mudhaf ilaih itu selalu. Kalau kita menemukan mudhaf ilaih di bahasanya kasroh, enggak usah ragu. Ya. Selalu kasroh mudhaf ilaih itu. Ketika sama seperti huruf jar, fi, min, ketika bertemu dengan isim yang lain, maka dia mengkasrohkan selamanya. Minal masjidi, jangan ragu. Ini juga kalau dia sebagai mudhaf ilaih, maka jangan ragu ketika kita baca, dibacanya kasroh. Paham? Mudhaf ilaih itu harus kasroh, gitu. Selalu dibacanya. Baitu Muhammadin, enggak boleh Baitu Muhammadan. Paham ya? Tapi di sini kok kenapa dibaca Yunus dipatah-patah? Nanti kita pelajarin. Ya, ini dulu. Minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Min masjidil haram. Min masjidil harami. Kemasukan huruf jar. Bacanya atau selamanya. Jadi kalau kata kepunyaan, menunjukkan kepunyaan jadi kasroh ya. Kalau menunjukkan sifat jadi domah ya. Jadi kan contohnya sama-sama baitu. Yang atasnya tuh, contoh yang atas al-baitu jamilun. Nah kan sama-sama baitu, tapi yang satunya mah pakai alif lam. Iya, mubtada ini disebut mubtada. Iya. Dia harus pakai alif lam. Kenapa? Karena dia kalau dia kemasukan alif lam, maka maknanya menjadi sesuatu yang jelas. Rumah itu. Ya. Dan dibacanya dhammah tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena kemasukan alif lam. Al-bait. Rumah itu maksudnya ya. Rumah itu jamilun. Bagus. Kalau ini rumah Muhammad ini baitu Muhammad. Diserahkan kepada Muhammad. Silakan, masih belum. Yeah. Jadi yang kata berikutnya juga harus domah ya. Iya, ini khobar harus domah, mubtada harus domah, khobar harus domah. Tetapi ini ditanwinkan, kenapa? Karena tidak ada alif lam. Khobar itu tidak boleh kemasukan alif lam. Khobar itu tidak boleh kemasukan alif lam. Kan? Dan ini disebutnya jumlah mufidah, jumlah yang sempurna udah. Al-baitu jamilun, udah sempurna, rumah itu indah. Paham? Kalau itu yang tadi apa? Yang tadi contoh. Yang mana? Akibatu sogirun. Mana ya? Ini. Kalau saya terjemahkan apa? Akibatu Yunus. Enggak pakai Yunus. Oh. Sogirun. Oh iya. Sogi. Al-hakibatu. Jadi al-hakibatu. Yang mana? Ini. Iya. Hakibatu. Oh. Kalau ke sogirunnya mah jadi harus pakai al ya? Iya, ini harus pakai la. Al ya. Tapi kalau mengacu ke apa? Mudhaf. Mudhaf ilaih harus ada nama orang ya? Iya, harus setelahnya pada isim yang lain. Paham? Dan mudhaf itu tidak boleh kemasukan alif lam. Dan tidak boleh tanwin. Paham? Enggak boleh al-hakibatu Yunus. Enggak boleh, salah ini. Paham? Kemudian hakibatun, ini salah. Tidak boleh tanwin. Paham? Jadi bacanya hakibatu, tidak boleh tanwin, tidak boleh kemasukan alif lam. Hakibatu Yunus soghiratun. Paham? Kalau misalkan al-hakibatu al-hakibatu soghiratun. Soghiratun itu sempurna. Tas itu kan
kecil. Ini bentuknya kemasukannya lam, bukan mudhof ini. Tapi ini sebutnya mubtada karena dia isim yang terletak di awal kalimat, maka dia sebut mubtada. Dan mubtada harus domah. Kabar juga harus domah. Saghiratun. Paham? Ini bentuknya kemasukan lam. Kalau ini bentuk mubtadanya mudhof ilaihi. Dan mudhof tidak boleh tanwin, kemudian tidak boleh kemasukan alif lam. Paham? Nah, kita masuk latihan ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam zuhur. Nah, insyaallah. Nah, kawin jumalan mufidatan bi mil'i al-faraghi fi mayali. Kawin itu sambungkan. Sambungkan sebagai kalimat yang sempurna. Ini sini belum sempurna kalimatnya. Ya, ada titik-titik al-baiti muglaq. Ya, isi di sini. Silakan langsung aja latihannya dibaca. Ya, Pak. Lengkapi. Lengkapi di sini. Nah, di sini mudhof ilaih itu sudah ada al-bait. Tinggal mudhofnya apa itu? Itu tertutup. Rumah tertutup. Titik-titik al-bait. Silakan. Titik-titik al-baiti. Ini mudhof ilaihnya sudah ada ini al-baiti. Apa ini yang itu? Muglaq. Muglaq untuk tutupnya. Silakan. Lengkapi ini ya. Ini kalimatnya belum sempurna ini. Babul baiti muglaq. Ahsan. Babul baiti muglaqun. Pintu. Bab ini sebagai mubtada, khabarnya muglaq. Paham? Babul baiti muglaqun. Terjemahkan. Pintu rumah itu tertutup. Kan gitu kan? Mubtada khabar. Ahsanta. Nah, silakan berdua. Aina titik-titik sariru. Sayarati. Sayarannya udah ada. Sayarati itu ini apa? Mobil. Berarti apa kalau mau disandarkan itu? Aina apakah titik-titik mobil? Aina. Di mana? Di mana? Di mana? Ya, di mana? Oh, Di mana kunci mobil? Oh, aina miftahir. Miftahul. Miftahus. Sayarati. Miftahus. Oh iya. Miftahus sayaratu. Sayarati. Miftahus sayarati. Di mana? Miftahus sayarati. Betul? Ini sadarkan mudah. Aina miftahus sayarati. Ini kan belum sempurna. Betul? Aina miftahus sayarati, di mana kunci mobil itu? Kan belum sempurna ini. Nah, silakan Pak. Nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul sandarkan. Rasulullah. Lohaluhi. Rasulullah. Jangan ragu ya. Mudhof ilaih itu harus kasroh selamanya. Kalau disandarkan kan Rasulullah. Rasul apa artinya? Utusan. Utusan siapa? Jelas kan? Bukan utusan raja. Kalau disandarkan kepada raja berarti Rasul Malik pesan. Raja. Oh ya? Rasulullahi. Utusan Allah. Ahsanta. Nah, silakan Pak, lanjutkan. 4. Ini ada tabibi ba'idun. Apa yang jauh? Tabib apa arti tabib? Dokter. Nah, apa? Sandarkan.
Baitut tabibi baidun. Ahsanta baitut tabibi Baidun. sahih. Baitut tabibi tabibi baidun sahih. Rumah dokter itu jauh. Paham? Lanjutkan. Nomor 5. Nomor 5. Al-Qur'an. Al-Qur'ani. Al-Qur'ani. Al-Qur'an. Ingat mubtada itu harus dhamma di awalnya. Al-Qur'anu. Al-Qur'an kitabullah. Kitab. Sahih khabar terus. Kitabullah. Kitabullahi. Kitabullahi. Ahsanta. Al-Qur'anu kitabullahi. Sahih, ahsanta. Silakan nomor 6. Khadijatu. Ini mubtadanya. Belum lengkap. Khadijah. Ini nama orang itu apabila dia terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Berarti bentuk pada khabar ini mubtada ada tinggal khabar. Khadijatu adalah itu. Khadijatu ismi Hamidin. Bukan ismi. Anaknya tuh Kalau anak apa anak bahasa Arabnya? Bukan ismi. Bintu. Bintu Hamidin. Ahsan. Khadijatu bintu Hamidin. Ahsan. Terjemahkan. Khadijah anaknya Hamid. Sahih. Ahsan. Fadhal. Nomor 7. Ana. Ana ini mubtada. Otomatis setelahnya khabar. Ana titik al-mudarisi. Saya anaknya guru. Silakan. Anaknya Anak bintu. Sahih, ana bintul mudarisi. bintul mudarisi. Ahsan. Ana bintul mudarisi. Saya adalah anaknya guru itu. Fadhal nomor 7. 8. Talib itu ya Pak. Talibi maksurun. Talib itu siswa, maksurun patah. Apa yang patahnya? Pulpen, masa pulpen, silakan. Pulpen. Qalamul talibi. Qalamut talibi. Qalamut talibi. Qalamut talibi. Maksurun. Nah, di pulpen siswa itu patah. Patah. Ahsan. Terus nomor 9. Babu, ini mudhofnya. Ketinggalan mudhof lainnya diselaras pada isim lain, silakan. Babu maftuhun. Maftuhun itu apa? Terbuka. Bab itu apa? Yang terbuka. Babul masjidi. Babul masjidi. Maftuhun terbuka. Nah, ahsan. Nah, lanjutkan nomor 10. Kharajal mudarisu. Sahih. Min. Ada min berarti kasrah ini setelahnya. Ruangan guru apa ruangan? Ruangan mudir. Bahasa Arab ruangan apa? Gurfa. Nah. Kharajal Mudarisu
min hurfatul Min. min hurfati Nah, min ghurfati min hurfatil mudiri. Nah, mudiri ahsanta. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ahsan. Tarjim. Kharajal mudarrisu, guru itu telah keluar sahih dari dari ruangan ruangan pembina. Sahih, ahsanta. Pintu. Nah, Ini sebenarnya contoh-contoh kalimat yang sebelumnya ya. iya ini contoh-contohnya, ikut aja. Nah, Alhamdulillah. ada yang mau diselesaikan? Ini satu lagi. Satu lagi lah tanggung. Satu lagi? Aman ini. Nah, sahih antar tarkibat taliyata. Betulkan di sini ya. Kalimat-kalimat ini betulkan. Ini salah semuanya di sini ya. Betulkan menjadi mudah-mudah pilih. Silakan. Contohnya apa ya? Al-qalamu tolibi. Tolibi. Nah, betulkan. Ini salah ini. Jadi apa? Kalau mau dijadikan mudah-mudah pilih, yang pertama mudhof itu tidak boleh tanwin, yang kedua tidak boleh alif ke lam. Silakan. Jadi qalamu tolib. Qalamu tolibin. Sahih. Qalamut talibin. Qalamu tolibi. Ah, udah. Udah. Udah ya. Kita menjadikan apa? Mudah-mudah pilih. Oh, diperbaiki. Ini asalkan ini ya. Dilengkapi ya. Sahih. Al-qalamut talibi. Ini yang salahnya mana ini? Ini salahnya ya. Ya. Karena kemasukan bab tidak boleh. Jadi apa? Qalamut Qalamu tolibi. talibi. Ahsan. Pintu. Nah, silakan betulkan lagi yang kedua. Di situ kan bacanya babus sayyaratu. Dibacanya dia apa kalau benar? Bagus sayaratin. Saya. Ya roti. Sayarati. Nah, sayyarati. Ahsan. Tadi kan salah sayyarahnya. Nah, babus sayyarati. Silakan. Di sini kan bintun wa hamidun. Ya, ada yang salah di sini hamidunnya. Baitu Hamidin. Pintu Hamidin. Hamidin ahsanta. Terus di sini ar-rasulullah. Di sini mudhofnya kemasukan lam. Rasulullah. Rasulullahi. Rasulullah. Sahih. Contoh. Ismul balada. Ini salahnya mana? Misul baladi. Sahih. Silakan. Di sini ada Ibnun al-Mudaris. Salahnya mana? Ibnul Mudarisi. Nah, alhamdulillah ya. Sudah menyelesaikan ya. Di lanjian yang kelima insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah ya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Amin. Subhanallah, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.